Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya dari surat Al-Fatihah. Ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Qurra as-sab'ah, yakni 7 ahli qiraah, membacanya dengan memberi harkat dhammah pada huruf dal pada kalimat Alhamdulillah yang merupakan mubtada dan khabar. Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, Alhamdulillah berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan kepada sesembahan selain Allah, bukan juga kepada makhluk yang telah diciptakannya, atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang tidak terhingga jumlahnya. Dan tidak ada seorang pun selain Allah yang mengetahui jumlahnya. Berupa kemudahan berbagai sarana untuk mentaati Allah dan anugerah kekuatan fisik agar dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kepadanya. Selain itu, pemberian rezeki kepada mereka di dunia serta pelimpahan berbagai nikmat dalam kehidupan yang sama sekali mereka tidak memiliki hak atas hal itu. Juga sebagai peringatan dan seruan kepada mereka akan sebab-sebab yang dapat membawa kepada kelanggengan hidup di surga, tempat segala kenikmatan abadi. Hanya bagi Allah segala puji, baik di awal maupun di akhir. Jadi Abu Ja'far bin Jarir mengatakan bahwa Alhamdulillah ini esensi inti yang terpenting adalah syukur yang hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada lainnya. Syukur atas apa? Atas segala hal yang Allah berikan kepada kita. Yang tadi diperinci oleh Abu Ja'far bin Jarir, yaitu diantaranya nikmat yang tak terhingga, nikmat fisik, dan kemudian berikan rizki kepada kita, kemudian melimpahkan nikmat dalam kehidupan, dan lain sebagainya yang kita tidak mampu menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan seandainya kita pun mencoba untuk menghitung-hitungnya, niscaya kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di dalam ayat yang lain dijelaskan seperti itu, sebagaimana dinukil atau dijelaskan oleh Abu Ja'far bin Jarir. Lalu Ibnu Jarir juga mengatakan, Alhamdulillah merupakan pujian yang disampaikan Allah untuk dirinya. Di dalamnya terkandung perintah kepada hamba-hambanya supaya mereka memujinya. Seolah-olah dia mengucapkan atau mengatakan ucapan Alhamdulillah. Kemudian lebih lanjut Ibnu Jarir menyebutkan telah dikenal di karangan para ulama mutaakhirin bahwa alhamdu adalah pujian melalui ucapan kepada yang berhak mendapatkan pujian disertai penyebutan segala sifat-sifat baik yang berkenaan dengan dirinya maupun berkenaan dengan pihak lain. Adapun asyukru
tidak lain kecuali dilakukan terhadap sifat-sifat yang berkenaan dengan selainnya, yang disampaikan melalui hati, lisan, dan anggota badan. Jadi yang namanya alhamdulillah, alhamdu, nih kata Ibnu Jarir, bahwa pujian itu melalui ucapan, bisa disampaikan melalui ucapan kepada yang berhak mendapatkan pujian tersebut. Jadi disertai penyebutan segala sifat-sifat baik yang berkenaan dengan dirinya maupun dengan pihak lain. Kemudian asyukru, karena alhamdulillah itu asyukru dimaknai Ibnu Jarir, bahwa asyukru, syukur, tidak lain kecuali dilakukan terhadap sifat-sifat yang berkenaan dengan selainnya, yang disampaikan melalui hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian beliau, Ibnu Jarir ini, menyitir salah satu syair, ya, afadatukumun na'ma'u minni salasang yadi wa lisani wal dhamirul muhajjaba. Nikmat paling berharga yang telah kalian peroleh dariku ada 3 macam, yaitu melalui kedua tangan, lisanku, dan hatiku yang tidak tampak ini. Nah ini, jadi menyitir kata penyair Ibnu Jarir bahwa yang namanya syukru tidak lain kecuali dilakukan terhadap sifat-sifat yang berkenaan dengan selainnya yang disampaikan melalui hati, lisan, dan anggota badan. Namun demikian, berbeda pendapat mereka mengenai mana yang lebih umum, alhamdu atau asyukru. Jadi kalimatnya alhamdu dimaknai Ibnu Jarir adalah asyukru, syukur. Tetapi kemudian ulama berbeda pendapat, mana yang lebih umum, alhamdu atau asyukru. Nah, mengenai hal ini terdapat 2 pendapat. Dan setelah diteliti antara keduanya terdapat keumuman dan kekhususan. Alhamdu lebih umum daripada asyukru. Alhamdulillah segala puji, alhamdu itu puji, maka lebih umum daripada asyukru. Jadi kalau asyukru, syukur itu artinya berterima kasih. Maka setelah diteliti alhamdu, ya, pujian, hamdu, hamdan, alhamdu, pujian itu lebih umum daripada asyukru. Karena terjadi pada sifat-sifat yang berkenaan dengan diri sendiri dan juga pihak lain. Jadi alhamdulillah itu ada berkenaan dengan diri sendiri dan juga pihak orang lain. Ya, misalnya Anda katakan, aku memujinya, alhamdulillah, karena sifatnya yang kesatria dan karena kedermawanannya. Tetapi juga lebih khusus, karena hanya bisa diungkapkan melalui ucapan. Nah, jadi dia alhamdulillah ini lebih umum. Tetapi kemudian kelebihannya adalah karena dia juga lebih khusus. Karena hanya bisa diungkapkan melalui ucapan. Sedangkan asyukru lebih umum daripada alhamdulillah. Karena ia dapat diungkapkan melalui ucapan, perbuatan, dan juga niat. Tetapi lebih khusus karena tidak bisa dikatakan bahwa aku berterima kasih kepadanya atas sifatnya yang kesatria. Namun bisa dikatakan aku berterima kasih kepadanya atas kedermawanan dan kebaikannya kepadaku. Jadi simpelnya bahwa alhamdu lebih umum dari kata asyukru dalam pendapat ini. Karena terjadi pada sifat-sifat yang berkenaan dengan diri sendiri dan juga pihak lain. Jadi lebih umumnya di situ tuh. Berkenaan dengan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, wallahu alam. Kemudian diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sa'ri. Qala, katanya, Qultu ya Rasulullah ala unashiduka mahamidi hamidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala. Faqala amma inna rabbaka yuhibbul hamda
Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berkata ini adalah Al-Aswad bin Sari. Ya Rasulullah, maukah engkau aku puji dengan berbagai pujian seperti yang aku sampaikan untuk Rabbku? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ala unashiduka mahamid. Hamidtu biha Rabbi tabaraka wa ta'ala. Ya Rasulullah, maukah aku puji dengan berbagai pujian seperti yang aku sampaikan untuk Rabbku, Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala, maka Rasulullah bersabda, amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Adapun sesungguhnya Rabbmu menyukai pujian, menyukai alhamdu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Diriwayatkan Abu Isa At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Nah ini, jadi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Nah ini hadis yang diriwayatkan Abu Isa At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Kemudian menurut At-Tirmidzi, hadis ini adalah hasan gharib dan diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillahi illa kana alladhi u'tiya afdala mimma ukhidha." Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seseorang hamba, lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang diberikan Allah itu lebih baik daripada apa yang diambil Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis mengatakan Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba, ma'an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah. Kemudian hamba itu mengucapkan alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdala mimma ukhida. Melainkan apa yang diberikan Allah itu lebih baik daripada apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif dan lam pada kata alhamdu. Jadi alhamdu, alif dan lam pada kata alhamdu ini dimaksudkan untuk melengkapi bahwa segala macam jenis dan bentuk pujian itu hanya untuk Allah semata. Jadi kalimat atau lafaz atau huruf alif dan lam ini itu untuk melengkapi segala macam jenis dan bentuk pujian. Alhamdu ini khusus untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Kemudian Ar-Rabbu maknanya adalah pemilik, penguasa, dan pengendali. Menurut bahasa, kata Rabb ditujukan kepada Tuhan dan kepada yang berbuat untuk perbaikan. Semuanya itu benar bagi Allah Ta'ala. Kata Ar-Rabb tidak digunakan untuk selain daripada Allah, kecuali dia disambung dengan kata lain setelahnya. Misalnya, Rabbuddar, pemilik rumah. Sedangkan kata Ar-Rabb secara mutlak hanya boleh digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata Ar-Rabb alif lam kemudian Rabb, maka ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik, penguasa dan pengendali. Jadi yang pertama tadi alhamdulillah itu adalah pujian khusus untuk Allah segala semata, bukan yang lainnya. Kalau hamdu mungkin bisa saja untuk siapapun, tetapi alhamdulillah kemasukan huruf alif dan lam, maka ini adalah pujian hanya untuk Allah semata. Begitupun Ar-Rabb, di situ ada masuk alif lam, huruf alif lam, maka ini dimaknai hanya untuk Allah saja. Allah Azza wa Jalla, ya Allah Azza wa Jalla adalah pemilik, penguasa dan pengendali. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rabb itu merupakan nama yang agung. Al-Ismul A'zam.
Sedangkan al-alamina adalah bentuk jamak dari kata alamun, yang berarti segala sesuatu yang ada selain Allah Azza wa Jalla. Alamun merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki mufrad, tidak memiliki bentuk tunggal. Dari kata itu, awalimu, al-awalimu, berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, bumi, daratan maupun lautan. Dan setiap angkatan pada suatu kurun atau zaman atau generasi disebut juga alam. Jadi al-alamin bentuk jamaknya alamun, yang berarti segala sesuatu yang ada selain Allah. Nah ini alamin itu adalah segala sesuatu yang ada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian alamun merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki mufrad. Jadi jamaknya tidak memiliki mufrad. Dari kata itu, jadi nggak memiliki itu. Kemudian al-awalimu berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, bumi, daratan maupun lautan. Dan setiap generasi disebut juga alam. Zaman, setiap masa, kurun disebut juga alam. Bishr bin Imarah meriwayatkan dari Abu Ra'uk, dari Al-Dhahak, dari Ibnu Abbas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Az-Zajjaj mengatakan al-alamu berarti semua yang diciptakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi al-alamu itu adalah diartikan oleh Az-Zajjaj adalah semua yang diciptakan Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan apa yang dikatakan Az-Zajjaj itulah yang benar karena mencakup seluruh alam dunia dan akhirat. Menurut Ibnu Katsir, al-alamu berasal dari kata alamah. Al-alamatu. Karena alam merupakan bukti yang menunjukkan adanya pencipta serta keesaannya. Sebagaimana Ibnu Al-Mu'taz pernah mengatakan, sungguh mengherankan bagaimana mungkin seorang bisa mendurhakai Rabb atau mengingkarinya. Padahal dalam setiap segala sesuatu terdapat ayat untuknya yang menunjukkan bahwa dia adalah Esa. Ini adalah makna dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bisa disimpulkan alhamdu itu, pujian itu ketika alif lam masuk kepada hamdu, maka khusus pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lillah ditegas kalimat lillah bagi Allah semata. Ar-Rabbil. Jadi Rabbil ketika Rabbil Alamin Ar-Rabb alif lam ra ba, maka di sini menunjukkan bahwa pemilik, penguasa dan pengendali hanya Allah semata. Kemudian al-alamin, alamin artinya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang selain dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah alamin. Sehingga kemudian Ibnu Katsir menyatakan bahwa pendapat Al-Mu'tazilah mengatakan karena alam merupakan bukti yang menunjuk adanya pencipta serta keesaan Allah. Sebagaimana Al-Mu'tad pernah mengatakan, sungguh mengherankan bagaimana seorang bisa mendurhakai Rabb, mengingkarinya, padahal setiap segala sesuatu terdapat ayat untuknya yang menunjukkan bahwa dia adalah Esa. Jadi segala sesuatu terdapat tanda untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah adalah Esa. Masya Allah. Jadi Allah satu, satu tidak ada yang lainnya. Bisa dipahami tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau disimpulkannya dengan pemahaman sederhana, segala puji itu hanya untuk Allah. Dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, sang pemilik. Nah itu, dialah Allah sang pemilik, ya, sang penguasa, sang pengendali al-alamina, seluruh makhluk
yang ada di langit dan di bumi adalah semua yang mempunyai pemiliknya, penguasanya, dan pengendalinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengenai pembahasannya telah dikemukakan dalam pembahasan basmalah sehingga tidak perlu lagi untuk diulangi. Tetapi ada sedikit tambahan. Al-Qurtubi mengatakan Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin untuk menyelingi anjuran atau targhib sesudah peringatan tarhib. Jadi sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim." Surat Al-Hijr 49 sampai 50. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi ini pendapat Al-Qurtubi. Jadi Al-Qurtubi mengatakan Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin untuk menyelingi anjuran sesudah peringatan. Jadi menyelingi anjuran targhib sesudah tarhib. Nah, seperti itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim." Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-An'am ayat 165. Kata Al-Qurtubi selanjutnya, Ar-Rabb merupakan peringatan sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan anjuran. Nah, Al-Qurtubi menjelaskan begitu tuh. Jadi Ar-Rabb itu adalah merupakan peringatan atau dalam bahasa simpel adalah tarhib. Jadi tarhib. Jadi Ar-Rabb itu adalah peringatan. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan anjuran atau disebut dengan targhib. Peringatan tarhib, kemudian anjuran adalah targhib. Itu bisa kita pahami. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Katanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tami'a fi jannati ahadun, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahadun." Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada pada sisi Allah, lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tami'a fi jannatihi ahadun. Niscaya tidak seorang pun yang bersemangat untuk meraih surganya. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahadun. Nah, itu seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan mereka pun berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya. Nah ini, jadi luar biasa baginda Rasulullah meriwayatkan, menjelaskan maksudnya berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi seorang mukmin jika mengetahui siksaan yang benar-benar ada pada sisi Allah, maka tidak bersemangat dia meraih surganya. Karena saking takutnya dengan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang-orang kafir, seandainya dia mengetahui rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sedikit pun berputus asa seseorang dari rahmatnya untuk meraih rahmat atau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik yang menguasai Yaumiddin, hari pembalasan.
Sebagian qurra membaca maliki yaumiddin. Jadi maknya nggak dipanjangin, dipendekin maliki yaumiddin dengan meniadakan alif setelah huruf mim. Sementara sebagian qurra lainnya membacanya dengan menggunakan alif setelah mim menjadi maliki. Nah, gitu kalimatnya. Kedua bacaan itu benar dan mutawatir dalam qiraah sab'ah. Jadi ada yang baca maliki yaumiddin boleh. Boleh juga baca maliki yaumiddin atau menulisnya ya, membaca dengan menggunakan alif setelah mim. Jadi kalau dalam masyhur mushaf yang kita biasa pakai maliki, maknya harkat fathahnya berdiri. Tetapi boleh juga ternyata harkat fathah berinya dihilangkan tapi ditambah alif setelah maliki yaumiddin. Dan kedua bacaan itu benar dan mutawatir. Jadi mutawatir dalam qiraah sab'ah. Malikun berasal dari kata al-milku, kepemilikan. Jadi malikun berasal dari kata al-milku, kepemilikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un." Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Nah, kalimatnya seperti itu. Sedangkan malikun, nah begitu ya, berasal dari kata al-mulku. Jadi kalau malikun, maknya ada harkat, ada huruf alif di depannya, itu berasal dari kata al-milku, kepemilikan. Nah, begitu ya. Tetapi kata malikun, jadi tidak dipanjangkan maknya, berasal dari kata al-mulku. Sebagaimana firman Allah, limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar dalam surat Al-Mu'min ayat 16. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang maha kuasa lagi maha mengalahkan. Jadi di sini al-mulku. Jadi al-mulku adalah yang merupakan asal dari kata malikun. Jadi kerajaan. Limanil mulku. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan Allah yang maha kuasa lagi maha mengalahkan. Penghususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan yang lain. Artinya kerajaan dunia. Karena telah disampaikan sebelumnya bahwa dia adalah Rabb semesta alam. Jadi alhamdulillahirabbil alamin tadi. Jadi Allah saja Tuhan semesta alam. Jadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa Allah Tuhan semesta alam, maka kalimat maliki yaumiddin, dia adalah pemilik atau raja pada hari pembalasan, artinya bukan hanya dia raja di kerajaan hari akhirat saja, tetapi dia juga adalah kerajaan yang Rabb di seluruh alam semesta, alam dunia wal akhirat. Dan kekuasaan Allah itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Kemudian ditambahkannya kata yaumiddin, hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ditambahkannya kalimat yaumiddin di dalam ayat ini, maliki yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan, maka dijelaskan bahwa pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat An-Naba 38 menjelaskan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Jadi sudah jelas ya bahwa yang dikatakan di sini yaumiddin. Jadi pada hari yaumiddin ini adalah ketika ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf.
Tidak ada yang berkata kecuali yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berkata, dia mengucapkan kata-kata yang benar. Hari pembalasan berarti hari perhitungan. Jadi hari pembalasan berarti hari hisab. Bagi semua makhluk. Disebut juga hari kiamat. Ya, mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali bagi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Al-Maliku adalah nama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-Malikul Quddusus Salam." Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, Raja yang maha suci lagi maha sejahtera. Jadi dialah Raja Al-Malik, kemudian Al-Quddus yang maha suci, kemudian As-Salam yang maha sejahtera. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, jadi kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhna'us mi'i indallah, akhna'us mi'in indallahi rajulun tusamma bimalikil amlaki wala maliku illallah." Jadi julukan yang paling hina di sisi Allah, jadi akhna usmi'in indallah, julukan yang paling hina di sisi Allah adalah rajulun tasamma bimalik, adalah seseorang yang menjuluki dirinya Malikul Amlak, bimalikil amlaki. Jadi orang yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menjuluki dirinya Malikul Amlak. Jadi bimalikil amlaki, raja di raja. Karena wala malikun illallah. Tidak ada malik yang sebenarnya kecuali Allah. Ini hadis yang sahih marfu, artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan dalam kitab yang sama, artinya dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbidullahu al-ardha wa yatwis samaa'a biyaminihi, thumma yaqulu ana al-malik, aina mulukul ardh, aina al-jabbarun, wa aina al-mutakabbirun." Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah raja, ana al-malik. Aina mulukul ardh, di mana raja-raja bumi? Aina al-jabbarun, di manakah mereka yang merasa perkasa? Wa ainal mutakabbirun, dan di manakah orang-orang yang sombong?" Masya Allah. Jadi nanti hari kiamat itu Allah genggam bumi, lipat langit dengan kekuasaan Allah. Lalu berfirman, "Ana al-Malik, aku raja." Di mana raja-raja bumi? Di mana mereka yang merasa dirinya perkasa, gagah? Di mana orang-orang yang sombong? Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan. Jadi Al-Quran menyebutkan limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar sebagai penjelasan dari hadis tadi. Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Limanil mulkul yawm. Kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Tadi dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 16. Adapun penyebutan Malik, raja, selain kepada Allah di dunia hanyalah secara majaz, hiasan belaka, tidak pada hakikatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengemukakan, ya, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian. Jadi kalimat Malik dijelaskan ini hanyalah sebagai majaz, kiasan saja. Ya, tidak pada hakikatnya. Jadi hanya mazat tetapi bukan hakikatnya. Yang hakikatnya Malik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata ad-din, nah,
Jadi maliki yaumiddin. Tadi yaumiddin sudah dijelaskan itu adalah hari di mana Allah menggenggam bumi, melipat langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Limanil mulkul yaum?" Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kemudian Ana al-Malik, aku adalah raja. Aina mulukul ardh, di mana raja-raja bumi? Aina al-jabbarun, di manakah orang yang sombong? Di manakah orang yang merasa dirinya gagah perkasa? Wa aina al-mutakabbirun, di manakah orang-orang yang sombong? Nah, kemudian dijelaskan kembali kata ad-din berarti pembalasan atau perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Surat At-Nur ayat 25. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A inna lamadinun." Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi balasan? Surat As-Saffat ayat 53. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Nah, ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Al-Qiyamah dan ia menghasankannya. Juga Ibnu Majah dalam kitab Al-Juhud dan Ahmad dalam Al-Musnadnya, dalam Musnad Ahmad. Jadi al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah yang mau mengoreksi dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Nanti dihasankan di dalam menurut At-Tirmidzi, ini adalah hadis hasan. Al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu dia mau mengoreksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Artinya ia akan senantiasa menghitung-hitung dirinya sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazanu anfusikum qabla an tu'zanu wa ta'ahhabu lil ardil akbar ala ma la takhfa alaihi a'malukum. Jadi hasibu anfusakum. Jadi ini perkataan dari Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, buatlah perhitungan untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Wazanu anfusikum qabla an tu'zanu. Dan bersiaplah dan timbanglah diri kalian. Jadi wazanu anfusikum, timbanglah diri kalian qabla an tu'zanu, sebelum kalian ditimbang. Wa ta'ahhabu lil ardil akbar, dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar. Kalimat di sini wa ta'ahhabu lil ardil akbar, dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, ala ma la takhfa alaihi a'malukum, yakni hari diperlihatkannya amal seseorang sementara semua amal kalian tidak tersembunyi darinya. Jadi la takhfa alaihi a'malukum. Alama terhadap apa-apa, artinya apa mak kembali kepada amal, ya, kembali kepada amal, di mana la takhfa, yang tidak tersembunyi, alaihi, dari Allah Subhanahu wa taala, a'malukum, amal-amal kalian. Kemudian Allah berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dalam surat Al-Haqqah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tafsir dari ayat yang keempat, yaitu
Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian kita masuk kepada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nabar bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyya. Tapi harus ditasdid, dinabar. Ada penekanan. Hanya engkaulah yang kami ibadahi dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi hanya iyyaka aimana Allahu. Jadi iyyaka ya Allah, kalimat begitu. Hanya kepada engkaulah ya Allah kami beribadah. Jadi hanya engkaulah yang kami ibadahi. Iyyaka, hanya engkaulah na'budu yang kami ibadahi. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Para ahli qiraat sab'ah dan jumhurul ulama membaca dengan memberikan tasydid pada huruf ya. Iya. Pada kata iyyaka, sedang kata nasta'inu dibaca dengan memfathahkan huruf na yang pertama. Nasta'inu. Jadi nas, ya. Menurut bahasa, kata ibadah berarti tunduk patuh. Jadi ibadah itu secara bahasa adalah tunduk patuh. Sedangkan menurut syariat, ibadah berarti ungkapan dari kesempurnaan cinta, ketundukan, dan ketakutan. Jadi kalau menurut ahli syariat, ibadah itu berarti ungkapan dari kesempurnaan cinta, ketundukan, dan ketakutan. Maka di situ yang diutamakan ketundukan cinta, kesempurnaan cinta, ketundukan, dan ketakutan. Ini proses nih. Jadi kalau bisa kita beribadah itu nanti di endingnya adalah kesempurnaan cinta. Bukan karena takut, bukan karena tunduk patuh, tetapi lahir dari kesempurnaan cinta. Sehingga nanti ibadah itu bukan lagi kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan. Kita beribadah kepada Allah bukan kewajiban, tetapi bisa kemudian kita mengarah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kalau kewajiban sama kebutuhan kan efeknya beda. Kalau kewajiban kan kita kadang-kadang takut kita melaksanakannya sababnya karena demikian. Atau karena kita tunduk patuh. Tetapi kalau kebutuhan itu adalah apabila tidak terpenuhi, maka kita akan terasa begitu meruginya, merugi kurangnya, bahkan begitu kita butuh-butuhnya. Seperti kalau kita lapar, kita kan bukan wajib makan, tetapi kita butuh untuk makan. Kalau tidak makan, maka yang terjadi kita bisa mati. Nah, begitupun beribadah. Kalau sudah menjadi kebutuhan, maka apabila kita tidak beribadah, maka seolah-olah kita akan mati. Makanya kalau orang tidak beribadah, maka biasanya dia akan mati. Mati hatinya, mati keberkahan hidupnya. Didahulukannya maf'ul, objek, yaitu kata iyyaka. Jadi maf'ul itu adalah objeknya. Iyyaka-nya. Karena Allah di sini iyyaka ay Allahu itu adalah maf'ul, objek. Nah, dan setelah itu diulangi lagi. Ada iyyaka nasta'in adalah dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dan juga sebagai pembatasan. Jadi iyyaka ini adalah sebagai perhatian dan pembatasan. Artinya kami tidak beribadah kecuali kepadamu ya Allah. Dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadamu. Kami tidak mohon pertolongan kecuali kepadamu. Dan inilah puncak kesempurnaan ketaatan. Dan agama itu secara keseluruhan kembali kepada kedua makna di atas. Jadi agama ini secara keseluruhan adalah kembali kepada makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian, jadi kalau nasta'in minta pertolongan itu tawakal jatuhnya. Jadi kalau orang sudah bertawakal, sudah berupaya dengan maksimal, dengan mengerahkan segenap kemampuannya, dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin, maka kemudian kita menunggu pertolongan Allah. Maka tugas kita bertawakal karena Allah lah yang punya pertolongan. Makanya diterjemahkan bahwa kami tidak beribadah kecuali kepadamu dan kami tidak bertawakal kecuali kepadamu. Tawakal bermakna at-tawakkal bermakna an-nasta'in, ista'inu. Nah, kemudian yang demikian itu seperti kata sebagian ulama salaf bahwa surat Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran. Dan rahasia Al-Fatihah
terletak pada kata atau pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian penggalan pertama, yakni hanya kepadamu kami beribadah, merupakan pernyataan lepas dari kemusyrikan. Jadi iyyaka na'budu ini merupakan pernyataan kita lepas dari kemusyrikan, dari menyekutukan Allah. Sedangkan pada penggalan kedua, yaitu hanya kepadamu kami mohon pertolongan, merupakan sikap berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah berupaya dengan semaksimal mungkin, sudah mengerahkan kekuatan dengan segenap kapasitas kemampuan kita sebisa mungkin, maka kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dari Allah, itulah yang disebut dengan tawakal. Jadi kata nasta'in sangat dekat dengan kata tawakal. Makna seperti ini tidak hanya terdapat dalam surat ayat Al-Qur'an saja. Seperti firman-Nya, jadi makna seperti ini tidak hanya ada dalam satu ayat Al-Qur'an saja. Seperti firman Allah, misalnya yang lain, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafirin amma ta'manun. Surat Hud ayat 123. Maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Tuh, dalam surat Hud 123. Sembahlah Allah, beribadahlah kepadanya, kepada Allah, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hampir satu makna. Jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita beribadah menyembah hanya kepada Allah dan kita memohon pertolongan setelah kita berupaya mengerahkan segenap kemampuan kita, maka kita butuh pertolongan Allah dengan bertawakal kepadanya. Nah, itu kurang lebih memaknai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berdasarkan dikorelasikan dengan surat Hud ayat 123. Dalam ayat tersebut, maksudnya surat Al-Fatihah ayat kelima, ya, dalam ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terjadi perubahan bentuk dari ghaib, orang ketiga, kepada mukhatab. Jadi mukhatab, orang kedua, atau lawan bicara. Jadi mukhatabnya. Jadi ada perubahan dari ghaib, orang ketiga, kepada orang yang kedua, lawan bicara. Yang ditandai dengan huruf kaf pada kata iyyaka. Iyyaka. Jadi ada perubahan tuh dari ghaib kepada mukhatab, orang kedua atau lawan bicara. Yang demikian itu memang selaras karena ketika seorang hamba memuji kepada Allah, maka seolah-olah ia merasa dekat dan hadir di hadapannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, ini jadi dari orang ketiga gaib kemudian berubah bentuk menjadi kepada orang yang kedua. Seolah-olah kita sedang langsung berdialog atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa awal-awal surat Al-Fatihah merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pujian kepada dirinya sendiri dengan berbagai sifatnya yang agung serta petunjuk kepada hamba-hambanya agar memujinya dengan pujian tersebut. Dalam Sahih Muslim dirawayatkan dari Al-A'la bin Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain wa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu athni 'alayya 'abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin
Qala Allahu majjadani 'abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza bini wa baina 'abdi wa li 'abdi hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Nah, dijelaskan bahwa aku telah membagi sholat menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku. Ini adalah hadis qudsi. Allah yang berkata, bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, maka Allah berfirman. Maka aku berfirman, hambaku telah memujiku. Dan jika ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ya, jadi hambaku telah menyanjungku. Asni alayya abdi. Kemudian ketika ia mengucapkan Maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Kemudian jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, inilah bagian antara diriku dan hambaku. Untuk hambaku apa yang ia minta. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada bagian untuk Allah, ada bagian untuk hamba. Ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan segala urusannya kepada Allah, maka hambaku apa yang ia minta, niscaya Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian jika ia mengucapkan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Jadi ayat Shiratal ladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah untuk hambaku, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, bagi hambaku apa yang ia minta. Jadi ini nih. Jadi di ayat yang berikutnya nanti akan kita kaji setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya di ayat yang ke-6 dan ke-7 itu akan dijelaskan tentang bagaimana itu adalah untuk hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah berikan untuk hambanya. Kemudian yakni tentang penempuhan hidayah itu terhindar dari jalannya orang-orang yang dimurkai Allah Yahud, dan juga akan terhindar dari orang-orang yang sesat yaitu Nasrani. Maka inilah adalah haknya hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu didahulukan dari wa iyyaka nasta'in karena ibadahnya kepadanya merupakan tujuan, sedangkan permohonan pertolongan merupakan sarana untuk beribadah. Yang terpenting lebih didahulukan dari yang sekedar penting. Jadi yang penting itu ibadah dulu. Kalau ibadahnya mantap, baik, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Tapi kalau ibadahnya asal-asalan, setengah hati, ya, maka jangan salahkan kalau Allah pun demikian kepada hamba-hambanya yang setengah hati. Oleh karenanya beribadah harus benar-benar sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jika ditanyakan, lalu apa makna huruf nun pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu? Jika nun itu dimaksudkan sebagai bentuk jama, padahal orang yang mengucapkan hanya satu orang. Dan jika untuk pengagungan, maka yang demikian itu tidak sesuai dengan kondisi. Jadi ada pertanyaan nih, lalu kenapa wa iyyaka nasta'in itu adalah bentuk jama? Padahal orang yang mengucapkan hanya satu orang saja. Jadi orang yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi bentuknya jamak. Dan jika untuk pengagungan, maka yang demikian itu tidak sesuai dengan kondisi. Maka pertanyaan di atas dapat dijawab. Bahwa yang dimaksudkan dengan huruf nun kami itu adalah, jadi kalimat na'budu, nasta'in. Kalimatnya begitu. Itu kan menunjukkan jamak, banyak. Tetapi di sini dimaksudkan
kalau seandainya ini maksudnya adalah jamak, padahal orang yang mengucapkan hanya satu orang saja. Jadi kita iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Kenapa enggak mengucapkan iya abudu wa iya asta'in. Misalnya enggak mengucapkan begitu, tapi mengucapkan iya karena abudu wa iya karena nasta'in dengan huruf nun yang artinya banyak bukan satu orang. Maka dijawab bahwa yang dimaksudkan dengan huruf nun yang di kalimat na'budu nasta'in adalah untuk memberitahuan mengenai jenis hamba dan orang yang sholat merupakan salah satu darinya. Apalagi jika orang-orang yang melakukan secara berjamaah atau imam dalam sholat memberitahukan tentang dirinya sendiri dan juga saudara-saudaranya yang beriman tentang ibadah yang untuk tujuan inilah mereka diciptakan. Jadi ibadah merupakan makom kedudukan yang sangat agung yang dengannya seorang hamba menjadi mulia karena kecondongannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan dia telah menyebut Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya yang menempati makom yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi kalimat na'budu nasta'in itu kan bentuknya adalah jama. Padahal yang orang membaca misalnya dia adalah sendiri. Tapi kenapa enggak mengucapkan iya a'budu wa iya asta'in. Tapi harus tetap menggunakan kalimat nasta'in. Maka di sini adalah untuk memberitahukan mengenai jenis hamba. Dan orang yang sholat merupakan salah satu darinya. Nah, kita tahu dalam sholat ini ketika imam membaca iyyaka na'budu maka berarti dia mewakili jamaahnya juga ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebutkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Quran kepadanya. Ketika beliau menjalankan dakwahnya dan ketika diperjalankannya pada malam hari. Dan dia membimbingnya untuk senantiasa menjalankan ibadah pada saat-saat hatinya merasa sesak akibat pendustaan orang-orang yang menentangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa a'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Surat Al-Hijr ayat 97-99. Dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadikanlah kamu di antara orang-orang yang bersujud, yang salat dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, ai al-ajal. Baik, hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.